Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Raku, selamat datang bertemu kembali dengan saya. Nanti nama saya ada di situ. Sekarang kita bertemu dalam acara bertamu, bertahadas tentang ilmu. Ya, ini adalah podcast pertama, podcast perdana yang bakal kita lakuin, bakal kita rilis. Doakan saja semoga istiqomah. Ya, bintang tamu kita kali ini Ketua OSPPM. Ketua OSPPM masa bakti 2025-2026. Sebelumnya kita kenalan dulu lah, kita perkenalkan dulu. Ya, silahkan namanya siapa? Perkenalkan, nama Ane Muhammad Raihan, ya bisa dipanggil dengan teman-teman Raihan. Ya, Ane berasal dari Parung. Ngomong-ngomong ini partnernya mana ini? Partner Ane lagi kurang sehat dia. Oh, kurang sehat. Ya. Berarti kita doain dulu kali ya, doain Iya. dulu. Semoga beliau diangkat penyakitnya. Amin. Semoga beliau digugurin dosa-dosanya. Amin. Semoga beliau disehatkan kembali. Amin. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Ya, langsung aja kali ya. Kalau buat sekarang kan antum ngejabat OSPPM nih ya, ketua OSPPM gitu kan. Ketua OSPPM. Kan kalau buat ketua tuh apalagi dalam suatu organisasi gitu kan. Visi misi itu kan penting banget lah gitu kan. Iya. Penting banget. Ngomong-ngomong nih, antum udah bikin visi misi apa aja nih gitu? Apa visi misi yang udah antum buat lah gitu? Visi misi Ane ya. Pertama sih menguatkan ibadah seluruh santri, termasuk para pengurus. Ya. Dengan apa menguatkannya? Dengan mendatanya. Ya, salah satunya dengan membuat absensi. Ya, agar para pengurus terdata. Siapa nih pengurus yang sholatnya jarang ikut sholat berjamaah atau dia jarang sholat tahajud. Ya kan dalam Al-Quran juga Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya kan, sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Ya dengan sholat itu, Ana berharap para mudabir, para pengurus dapat mendapatkan hidayah. Ya. Dapat hidayah. Hidayah. Yang kedua sih menguatkan kebersamaan. Ya, bersama bagaimana caranya pondok ini maju dan berkembang lagi. Ya, entah itu dengan kedisiplinannya atau yang lain-lainnya. Pokoknya kebersamaan, bukan hanya kepada pengurus, tapi ke seluruh santri. Semuanya gitu. Ya, semuanya bergerak. Iya. Jangan mengandalkan ke pengurus saja gitu. Tapi santri juga harus Jadi bukan bergerak. pengurus doang. Iya. Terus santri doang Iya, gitu kan. gitu. Iya. Berarti yang pertama sih ibadah gitu kan, ibadah. Iya. Karena kata-kata yang sering Anda dengar juga gini. Kalau Allah enggak gini, kalau kamu mau hidup kamu baik, hidup kamu benar, benerin dulu sholatmu, maka Allah akan membereskan hidupmu. Gitu Iya, kan? benar. Oplos. Ya. Berarti visi misinya gitu berarti. Terus yang kedua kan kebersamaan gitu. Kebersamaan. Ya. Terus kalau semisalnya nih di antara dua ini, semisalnya kan banyak lika-liku gitu kan? Iya, Banyak pasti. lika-likunya. Kalau semisalnya nih salah satunya. Kalau nggak di antara kedua ini ada yang antum nggak bisa terjalani nih, ada yang belum antum bisa laksanain. Apa yang bakal antum lakuin? Apa ngeganti visi misinya? Apa mau tetap berusaha gitu nekenin? Apa gimana nih? Ya pasti tetap berusaha. Bagaimana caranya berjalan dengan lancar. Ya. Kan dalam organisasi dalam seminggu sekali kita mengadakan evaluasi. Ya, evaluasi pondok, musyawarah pondok ya, musyawarah para pengurus dan para ustadz ya. Nah, nanti kita omongin dalam evaluasi itu ya, agar eh, dapat mencari solusinya gitu apabila terjadi lika-liku dalam program atau visi misi tadi. Intinya kalau gitu dicari jalan keluarnya bareng-bareng lah ya. Bareng-bareng lah. Karena musyawarah itu penting guys. Musyawarah itu penting. Kalian harus tahu musyawarah itu harus penting. Penting banget itu musyawarah. Karena dengan musyawarah kita bisa menyelesaikan permasalahan tuh bareng-bareng. Iya. Ya. Oh iya. Terus
Kalau misalnya antum apa ya? Kayak misalkan kan sebelumnya belum dikasih tahu nih, belum dikasih tahu kan? Belum dikasih tahu antum tuh OSPPM gitu kan? Iya. OSPPM. Nah, pas di situ pas antum tahu bahwasanya antum tuh ketua gitu. Apa yang antum rasain gitu? Ya pertama sih aneh kaget ya, kaget kok bisa gitu aneh yang jadi kepilih, Oh, dipercayai iya. oleh para ustadz gitu. Gak nyangka Gak nyangka gitu kan, banget gak kan, nyangka. gak nyangka banget. Padahal teman-teman aneh juga ada yang lebih dari aneh, dari kedisiplinnya, suluknya, ibadahnya lebih dari aneh itu banyak. Ya, ya, ya. Kok mungkin buat partner aneh nih ya, Fauzan, ya aneh sih yakin dia dari dulu ya. Oh, Pasti iya. nih orang udah bakal jadi ketua nih. Soalnya pertama dia, masya Allah ya, ibadahnya, suluknya masya Allah. Kok kata aneh teh bisa aneh gitu jadi Iya, ketua iya. gitu ya. Apakah Kayak dari nggak nyangka apa? aja Nggak berarti nyangka gitu kan, aja, nggak nggak nyangka. nyangka kan, Di nggak luar nyangka. dugaan aja Di luar berarti ini ya. dugaan. Ya, ya, ya. Terus kalau menurut antum nih, antum kan OSPPM nih gitu kan. Antum juga kan mengurus gitu kan, mengurus. Antum mengurus sesama mudabir, sesama pengurus gitu kan. Mengurus ke temen. Terus antum juga ngurus ADO gitu kan. Antum juga ngurus ADO, ngurus iyalah gitu para santri, adik-adik kelas gitu kan. Iya. Sama sekaligus teman-teman gitu kan, teman-teman yang seumuran lah gitu, teman-teman yang seumuran. Menurut antum nih, cara ngurus yang bener tuh gimana sih ya? Menurut antum aja ini mah. Cara ngurus yang benar. Pertama sih ya dengan cara lewat hati, tarik menarik lewat hati ya. Ya dengan perasaan bukan dengan hawa nafsu. Ya kalau dengan hawa nafsu bahaya. Nanti si pengurusnya bakal jadi gila jabatan. Ya dia bakal kayak lupa dengan kode etik seorang pengurus gitu. Dan melakukan segala kepengurusan dengan tenang ya dan memikirkannya. Jangan langsung menetapkan suatu keputusan secara mendadak gitu. Berarti nggak boleh satset Nggak lah boleh ya, nggak satset. boleh gitu kan. Iya. Kan Kita harus pikir-pikir dulu berarti kan. Iya, kan dalam hadisnya disebutkan kan, idza aratta an taf'ala amra fatadabbar akibatuhu. Apabila kalian ingin melakukan sesuatu, maka pikirkan dulu akibatnya. Nah, ini para pengurus harus mikirin dulu nih. Kira-kira Apa nih dampaknya gitu apa nih kan? dampaknya buat santri? Jangan mikirkan dampak buat dia sendiri, dampak buat bagian dia sendiri. Harus memikirkan dulu nih. Buat pertama buat santri juga, buat para pengurus dan para pondok juga. Jangan sampai pengurusnya enak tapi santrinya pada pusing. Oh, Ya kan? iya, iya. Ujung-ujungnya hancur nanti, ya kan? Nanti pada banyak yang nggak betah. Banyak gitu yang kan. nggak betah, ujungnya pada kabur. Ya. Kabur. Ya, kan bahaya kalau nggak kabur pura-pura sakit. Aduh. Biasa santri berarti ya. Santri. Ada masalah dikit kalau nggak kuat. Sebenarnya kayaknya mungkin kebanyakan santri zaman sekarang gitu ya. Iya. Dikit-dikit banyak masalah, nggak kuat Kabur. minta pindah gitu Pindah, kan. ya kan? Aduh, kalian harus tahu buat teman-teman yang mondok, teman-teman yang ini ketahuilah bahwasanya ujian dalam pondok pesantren itu adalah sesuatu yang tidak bisa terlupakan. Itu akan menjadi kenangan ketika antum udah lulus nanti. Ketika antum udah pada lulus, ketika antum ini nanti itu bakal jadi kenangan. Jadi Pasti. kuat-kuat aja gitu kalau di pondok ya. Nikmatin aja lah dulu. Oh iya nikmatin. Kan semuanya pasti ada waktunya. Kalau kamu mau idun kan. Ah iya, insyaallah. Terus nih kalau antum apa sih yang pengen antum kembangin gitu? Apa yang pengen antum wujudin di periode ini nih? Periode antum lah gitu. Untuk periode ini sih ya pertama mengembangkan dari segi mentalitas para santri dulu. Ya, seperti dalam public speaking ya. Muhadharah, Pasti muhadharah iya berarti muhadharah. ya. Muhadharah tuh salah satu latihan public speaking. Iya, Ya kan? iya. Nah, public speaking buat santri itu pasti penting banget. Karena Ya dipakai kan? di masyarakat. Pakai di gitu kan. masyarakat. Takutnya Iya, nih iya. dari santri kita misalnya pas ada perpulangan ya ada yang disuruh misalnya buat ceramah, Oh, mengisi iya, acara, MC segala macam. Kita kan nggak tahu Kita gitu kan. nggak tahu. Kita Tiba-tiba nggak- ditunjuk aja misalkan. tiba-tiba ditunjuk. Kamu kan santri, kamu bisa gitu. Nah, pasti bisa lah santri Iya mah. pasti bisa lah santri Oh. gitu kan. Mimpin tahlil doang gitu Iya. misalnya. Kalau enggak gimana? Nah. Oh. Tapi iya. ketika ditunjuk seperti itu, mentalnya nggak ada. Pasti dia Ngedon. ngedon dan dia bilang, aneh nggak bisa. Nah kan nanti nggak enak liatnya kan. Iya. Pasti ditanya, pasti yang kena pondok dan pimpinannya.
ya jajaran pondok lah yang kena. Makanya aneh pengen nguatin mentalitas dulu, entah itu dari segi eskul ya, dengan cara eskul ya, eskul seperti muhadoro, nasyid dan kori segala macem. Oh iya iya. Cuman kalau buat ekstrakurikuler gini nih, kan yang sekarang kan RI kan dikit ya orangnya. Iya. Di RI kan dikit orangnya. Antum kan kalau mau banyak-banyak juga kan malah gak jelas gitu kan, malah nggak jelas kalau banyak-banyak. Berarti sekarang yang ditetapin apa aja tuh? Buat sekarang sih eskul paling pertama ya hadroh. Ya. Ya, hadroh, kedua media, ketiga eskul silat. Dan eskul muhadoroh. Ya. Mungkin kalau muhadoroh dia khusus malam. Oh, Ya, oke. muhadoroh. Insya Allah juga nanti kita bakal ngadain namanya eskul dakwah. Oh, eskul dakwah ya. Nah, eskul Karena dakwah. bermanfaat buat masyarakat gitu Iya. kan. Eskul dakwah, ya eskul dakwah tuh ada 3 macam. Ya. Yang pertama muhadoroh, ya atau kultum lah. Ya. Yang kedua kori, ya kori. Yang ketiga nasyid. Nah itu kan pasti bermanfaat kan di Ya, luar. ya. Kali ada santri kita salah satu jadi penyanyi, ya kan? ya, ya. Nggak ada yang tahu kan? Ada yang jadi Wallahu penyanyi, alam, wallahu wallahu alam, alam kan? penyanyi. Karena hidup teka-teki Allah gitu kan. Karena Nggak hidup ada yang teka-teki tahu. Allah. Teka-teki Allah. Dan pondok kita juga bakal bikin JMK, Jamiatul Khutbah. Nah, itu salah satu program muhadharah kita untuk menguatkan mentalitas para santri. Seluruh, bukan para santri tapi mudabir juga sama. Oh iya iya. Tapi kan antum apalagi denger-denger nih ya, denger-denger yang denger terus tadi juga yang antum jawab gitu Iya. kan. Kayaknya jadi ketua itu kan berat gitu kan. Pasti. Jadi ketua berat gitu kan. Sebenarnya bukan ketua aja yang berat gitu kan. Karena dalam hadis juga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi gitu kan. Kan cuman kan kalau ketua gitu kan, kalau ketua dia mencakup semuanya gitu kan. Iya. Dia mencakup semuanya gitu kan. Kayaknya berat gitu kan. Berat banget lah gitu, berat banget. Antum kan kalau awal-awal gitu, awal-awal pasti dipaksa ikhlas lah gitu kan. Iya. Pasti dipaksa oleh waktu lah gitu ikhlasnya gitu kan. Ikhlasnya dipaksa oleh waktu. Tapi gimana sih caranya biar misalkan yang awalnya anak kayak ya udah deh terima aja gitu. Cuman perlahan waktu itu jadi kayak emang bener-bener jadi kita tuh nerima gitu. Jadi kita tuh bener-bener ikhlas lah gitu. Gimana tuh caranya? Yang pertama sih saya ya awalnya kan kaget ya seperti yang saya tadi omongin. Terus ya perlahan menerima dengan ikhlas gitu. Seolah-olah kita tuh melakukan ini karena pondok terus lillah. Ya, pondok membantu pimpinan. Ya membantu para guru untuk Hikmat berarti ya, hikmah untuk pondok. Ya, ya. Ya kan untuk mengaktifkan pondok agar pondok semakin berkembang. Ya memang berat. Ya kan namanya juga hidup pasti ada ujian. Iya, lika-liku gitu kan, Ya, emang lika-liku. ini juga pasti memang udah takdir Allah gitu. Ya kan qadar Allah yang menentukan aneh sama teman aneh, partner aneh jadi ketua dalam SPPM. Walaupun itu berat. Sebenarnya berat sih bukan di di para murid ya, para santri ya. Tapi berat itu mengingatkan sesama teman. Ya, mengingatkan sama teman. Jadi karena kalau temen mau negur juga kadang gak enak. nggak enak gitu kan, nggak enak, takutnya dibilang ih sok banget kan, Oh, sok iya, banget iya. tuh. Padahal kan kita bukan sok banget, maksud kita tuh saling mengingatkan. Iya, iya. Ya kan, cuman kan pikiran orang beda-beda. Banyak yang bilang kayak apaan sih ente juga gitu. Iya gitu Pasti kan. kayak gitu kan. Nah, udah gitu semua kita punya masa lalu juga kan, Iya, yang iya. beda-beda. Takutnya biasanya kan mereka membahas masa lalu kita kan. Ah, ini juga dia gitu iya, kan. Ah, ini juga dia gitu. ada sama al-madi lil madi. Oh. Yang lalu biar berlalu kan. Iya iya, da'il madi lil madi. Iya. Kan? Ini mah aduh. Siap. Ya, tapi ya dengan sabar, makanya konteks mengingatkannya beda. Ya, mengingatkan teman dan mengingatkan akdo itu beda. Ya, konteksnya beda. Kalau kita samakan konteks mengingatkan teman dengan akdo, yang ada nanti teman kita pada kesindir dan merasa aneh nih, merasa ntar mereka menganggap aneh itu kayak show gitu, ya kan? Oh, iya. Iya, jadi konteks dibedakan. Cuman gimana tuh? Coba boleh lah di spill dikit. Kalau buat ke ado lah gitu, buat ke santri, buat ke adik-adik kelas. Gimana tuh ngingetinnya? Buat adik kelas yang mengingatkannya. Misalkan berangkat ke masjid. Kalau buat adik kelas sih ya harus pertama dengan haibah.
Iya, ya, iya. dengan haibah atau apa namanya? Wibawa. Wibawa, ya, dengan wibawa. Jangan sambil kayak bercanda, jangan ya dengan wibawa. Misal saya ngejaros ini, teng teng teng, ya, Ya. kasih waktu 5 menit. Udah, saya diam di depan jaros itu. Jangan seolah-olah kayak kita sambil makan atau sambil bercanda, jangan. Oh, iya. Karena nanti haibah kita turun. Nah, itu yang bahaya ketika haibah turun, nanti kepengurusan bakal berantakan. Ya, ya. Jadi para adik kelas kita menganggap kita tuh teman biasa. Ya padahal kan mereka beda ya kan? Beda-beda tingkatan. Beda ya, tingkatan. tingkatan. Ya, beda tingkatan. Ya seperti itulah. Ya. Ngomong-ngomong ini udah lama ini, aduh, agak aus juga sih ya, agak aus. Iya. Aus gini, aus gak? Aus sih siang-siang gini ya, aduh. Oh iya iya. Kru, ada mau minum apa dulu nih? Mau minum apa? Mau minum apa? Ada air putih, ada kopi, susu, teh, apa? Request apa? Apa ya? Susu aja dah. Susu. Kru mau minta apa susunya pakai es batu kan siang panas nih, pakai Nah, es batu. boleh tuh es batu. Bisa. Nah. Pakai susu, pakai es batunya satu sama air putihnya satu aja. Iya. Enak siang-siang gini es batu. Iya, tuh. es batu siang-siang gini enak berarti. Seger Seger. gitu kan. Iya. Oke. Scroll akhi. Di minum dulu akhi. Siap. Berarti bener-bener berat ya, maksudnya kalau jadi ketua gitu kan. Iya. Cuman kan kalau berat nih, pasti di belakangnya ada yang nyemangatin nih, ada yang nyemangatin Nah, gitu kan, ada yang nyemangatin. Ada motivasinya gitu kan, ada motivasinya. Kalau antum nih, apa sih motivasi yang antum pegang gitu? Apa dari hadis, apa dari semangat orang tua misalkan? Apa nih dukungan support sistem antum apa nih? Pertama sih support anak orang tua. Oh ya. Ya orang tua. Terus ke teman juga. Ya. Pertama ke orang tua ya. Orang tua kan telah berjasa gitu ke anak. Berjasa kepada anak-anaknya. Pasti dari entah itu materi segala macam ya kan. Kalau santri biasanya setiap minta apapun dikasih, bener nggak? Iya. Karena Rasain soalnya gitu iya, kan. tapi kita nggak tahu itu orang tua tuh dari mana gitu. Dari mana misalnya duitnya dari mana, kita nggak tahu kan. Kita cuma nikmatin Cuma aja gitu kan, nikmatin aja. Kadang malah yang parah kita nggak mikir gitu. Iya. Udah dikasih kenikmatan sama orang tua, diturutin sini situ, cuman kita tetap aja berbuat seenaknya di pondok Iya, gitu. iya. Tanpa ada rasa pengen berubah lebih baik gitu. Kita nggak ada balas budinya gitu Balas kan. Kita budinya. nggak ada balas budinya berarti ya. Nah, makanya Ana berpikir semangat orang tua itu semangat Ana juga. Ya, ya kan? Pasti orang tua ingin anaknya yang terbaik. Ya. Nah, Ana menjadi ketua ini ya seperti latihan aja gitu, latihan mengurus keorganisasian gitu. Pasti di luar kan masih banyak organisasi. Masih banyak ya. kayak di perkuliahan Iya, gitu kan. perkuliahan, nanti Dunia luar masih luas lah gitu. Dunia Nah, luar masih iya. luas. Ya kan kita nggak tahu bisa jadi anak ntar punya perusahaan PT Oh, ya iya, kan. iya. kan? Amin, amin, Amin. ya Ya kan Allah. jadi pengusaha Kabul. pengusaha sekaligus habis Quran. Ya, amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Nah, yang kedua dari supportnya dari teman-teman. Ya, teman-teman teman-teman gitu, teman-teman dekat Ana di RK, teman-teman di rumah. Oh. Ya, di rumah juga Ana punya teman-teman. Teman pondok, dia juga mondok banyak. Jadi saling calling lah Iya, gitu, saling bahkan tuker-tuker gitu iya, kan. bahkan Ana suka kayak nyari tahu gitu. Organisasi pondok ini tuh bagaimana sih gitu. Konteks kerjanya itu bagaimana sih Iya, gitu. iya, Karena iya. penasaran gitu. Mungkin Biar bisa bisa dibandingin Iya, gitu dibandingin kan. kayak Bisa- studi banding aja gitu. Iya. Ya, teman kan Ana punya beberapa teman dekat ya. Jadi sering kalau misalnya ada masalah juga cerita dia ntar ngasih motivasi gitu. Teman dekat dari dulu semua macam ya. Gitu lah. Siap. Cuman nih, antum coba kasih pesan buat teman-teman gitu, kasih buat teman-teman di luar sana yang ingin menjadi seorang pemimpin lah gitu. Cuman dirinya ini takut nih, dia ditunjuk nih misalkan jadi pemimpin. Cuman dia takut nih, jadi dia kayak mentalnya belum gede gitu, mentalnya belum kuat. Coba kasih pesannya gitu. Gimana biar caranya biar kuat gitu. Yang pertama sih jangan takut untuk melangkah ke depan. Ya, salah itu wajar ya. Tapi yang parah tuh nggak berani mencoba. Kan jarif wa takun arifah kan. Coba dulu baru kamu akan mengetahuinya.
ya udah coba dulu aja gitu, coba dan mencari lagi ilmu-ilmunya gitu, jangan sembarang mencoba juga. Ya ntar dia udah pede, mental udah gede, cuman nyoba-nyoba doang. Iya. Ya Nyoba asal-asalan nyoba gitu kan, asal-asalan ya kan. Makanya harus tahu juga ilmunya. Nah, memperdalam lagi ilmu kepemimpinannya. Ya entah itu dari apa ya. Yang penting coba dulu aja ya. Kuatkan lagi mentalitasnya. Kalau misalkan di luar nih teman-teman, kan cobaannya pasti pada gede gitu kan cobaannya. Iya. Cobaannya pasti banyak gitu kan. Kalau buat lika-liku nih, kan pasti banyak banget lika-likunya gitu kan. Iya. Karena namanya juga hidup gitu kan, banyak cobaan. Iya, kan namanya juga hidup, banyak cobaan. Hidup namanya. Iya. Karena kalau hidup tanpa cobaan gak seru aja gitu. Nggak seru. Kayak gak seru aja. Kayak film Hampa. nih. Ibarat hampa nanti. Jadi kayak film. Cuman filmnya langsung menang si pemerannya kan. Iya. Ya gitu doang. Gitu kan. doang. Ngapain nonton? Iya, nonton gitu kan. Harusnya kan kayak ada ributnya dulu, ada masalahnya, ada kalahnya, baru menang gitu kan. Kan seru kita nyaksinya juga gitu kan. Kalau buat lika-liku nih, antum apa yang bikin antum kuat nih? Apakah motivasi tadi dari bahkan kayak orang tua, kayak misalkan senyum di buku adalah kekuatan bagiku misalkan. Apakah gitu? Apakah kayak apalah gitu? Apa ada yang nyemangatin kayak gitu? Apa dari akhwat-akhwat nih? Kayak akhwat-akhwat dari Nisa gitu kan? Iya. Pertama sih dari orang tua yang tadi, terus iya. ke teman. Boleh cerita dikit ini? Oh iya, cerita Dikit. santai. Mungkin nggak nyebutin namanya ya. Oke. Ya dulu anak punya teman lah gitu, teman dekat. Ya orangnya kecil, nggak kecil maksudnya pendek gitu ya. Iya. Pendek. Suka ngambek lagi. Wah, cewek banget gitu kan. Cewek banget kan, nggak suka ngambek. Nah dulu tuh dia ya deket sama anak gitu, ngobrol sana sini, ngasih motivasi gini. Ya mungkin sekarang udah nggak deket gitu, ada problem. Iya. Ada problem. Akhirnya kita masing-masing dulu ya. Dia dulu sering banget gitu ngasih semangat buat anak gini gitu ya. Terus dia dulu pernah kan dulu anak sebelum jadi ketua SPPM nih, Iya. selagi masih ADO ya. Dulu anak kan ketua kelompok juga ya. Iya. Ketua kelompok. Nah, anak dibilang dia bilangnya gini, wah calon OSPPM nih. Oh Dia iya. bilang, "Wah, calon OSPPM. Ledekin. Ternyata terwujud omongan dia. Siapa yang sangka gitu ya. Nah, dia selalu dulu bilang, bisa jadi Rois, jadi ketua SPPM yang bener, nah jadi Iya. jadi punya amanat, harus kuat gitu megang amanatnya. Harus jadi teladan lah gitu. Teladan, Kan? jangan kalau punya masalah jangan langsung nyerah gitu. Semangat terus. Jadi salah satunya. Ya cuman sekarang udah nggak terlalu dekat sih, ada problem gitu ya. Oh, siap. Namanya juga ya hidup. Kali ke dunia. Biasa. Berarti selain dari orang tua gitu kan, ada dari teman-teman juga gitu kan, dari teman-teman dekat gitu kan. Koneksi lah gitu kan teman-teman ini. Cuman kalau misalkan nih masalahnya gede banget nih, ini masalah kayak bukan main ini masalah gitu kan. Masalahnya gede banget lah. Terus antum lagi berat nih, udah dimotivasi sana sini gitu kan, sana sini. Terus kayak antum ngerasa kayaknya nggak bisa nih gitu kan, nggak bisa. Cuma antum tetap nih maksain gitu kan, Intinya kayak gini deh, kok bisa sih bertahan sampai titik ini gitu? Ketika mendapatkan ujian seperti itu, lika-liku seperti itu, satu, mendekatkan diri kepada Allah, ya kan? Karena Allah Maha Penolong, ya kan? Nggak bakal biarin hambanya tuh dalam kesusahan. Ya, nah itu pasti kan ujian dari Allah kan. Setiap ujian pasti ada solusinya. Nah solusinya dari Allah. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Iya. Allah nggak bakal ngasih suatu cobaan kepada hambanya kecuali dengan batas kemampuan hambanya. Oh ya kan? Iya. Jadi ya kembali ke Allah ya, kita berarti kalau kayak gitu biasanya ada masalah dalam diri kita. Iya. Ya, berarti kita jauh dari Allah gitu. Nah, mari kita deketin lagi ke Allah. Iya. Ya. Kita sering ke masjid, kita rajinin lagi sholat sunnahnya seperti tahajud, duha dan segala macam. Ya, berarti jangan kita pengen dapat pencerahannya nih, kita pengen dapat solusinya. Cuman kita nggak mau deket sama Allah gitu kan. Berarti gini intinya. Sholatnya main-main. Cuman permintaannya bukan main. Aduh, gitu parah berarti. Parah. Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar, kawan. Istighfar. Aduh.
Nah, istighfar tuh salah satunya ya. Iya, iya. Mengingat Allah ya. Terus zikir, kuatin ibadahnya. Nah, jangan ketika ada masalah, ketika banyak masalah ujian dalam organisasi malah jadi kayak nyerah gitu, nyerah Oh, terus iya. berbuat badung. Oh iya. Nah, itu bahaya kayak gitu. Ya, kok ketuanya aja gitu, nanti bawahnya bagaimana? Ya kan? Wah, Bahaya nih. hancur pondok Hancur lagi. pondok kan? Hancur, iya, Takutnya iya. pondok, aduh, ya kan? Nah, Iya, iya. ketuanya dulu nih. Makanya ketua harus mendewasakan dirinya. Iya. Ya. Ya walaupun dewasa karena keadaan. Oh, iya. Dipaksa dewasa gitu, dipaksa dewasa. Iya, dewasa. Dewasa. Ya tapi nggak apa-apa ya, nanti itu sebagai pelajaran kan, segala sesuatu harus diambil pelajarannya kan. Entah apapun itu, misal jadi ketua segala macam pasti mempunyai pelajarannya masing-masing. Iya, iya, iya. Hmm, berarti banyak juga ya, berarti berat juga gitu kan, berat terus kayak wah kayaknya kalau denger-denger sih kayaknya nggak tertarik juga sih jadi ketua. Kayaknya kayak wah Wah, tanggungannya gede nih, tanggungannya. Ya, salah. Astagfirullahaladzim. Ya, ya. Berarti intinya kalau ada masalah dekatkan diri kepada Allah. Dekatkan diri gitu kan. kepada Allah. Ya, ya. Kita gelar sejadah sujud. Oh. Nah, ceritanya Nah, ke Allah aja. Ceritanya ke Allah aja. Iya. Iya, nggak usah ke akhwat-akhwat. Akhwat jangan. Jangan. Stop dulu Bahaya. akhwatnya, stop dulu akhwatnya. akhwatnya. Stop. Santai. Nah, kan nanti juga ada waktunya. Ya, Nah. santai. Kulullahu mau idul. Nah. Itu dia. Ya, ya, ya. Kayaknya sih di kesempatan kali ini cukup segini aja kali ya, gitu Iya. kan. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan lagi yang Allah kasih, kita bakal lanjut gitu kan. Doain aja. Ya, mungkin terima kasih, syukron, jazakumullah khairan. Semoga beliau dan partnernya semoga diistiqomahkan dalam mengurusnya. Amin. Semoga diberi pencerahan, diberi hidayah, diberi petunjuk oleh Allah untuk mengurus pondok ini. Amin. Al-haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Oke, mungkin cukup sekian. Jazakumullah khairan. Sampai bertemu di kesempatan yang lain waktu. Sampai bertemu di acara bertamu yang akan datang lagi. Doakan saja wahai teman-teman aku. Ya, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila tadi bahasa kami juga banyak yang gak enak mungkin ya. Iya. Banyak yang gak enak didengar. Ya, oke, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.